Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, jami'ul masyayikh wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang terhormat segenap para tutuha dan para ayahanda serta para bunda, jamaah salat fardul maghrib di Masjid Fathul Khair Simpang 4 Air Putih Suryanata Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia tercinta, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah zahiran wa batinan. Kembali pada malam hari ini kita sama-sama akan melanjutkan kajian kitab Hidayatus Salikin fi sulukil muttaqin, fi suluki maslakil muttaqin. Yang pembahasan kita pada malam hari ini yaitu meneruskan pembahasan dari sepekan yang lalu, yaitu membahas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Azzadi Al-Iraqi, yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-siyam. Dalam riwayat dan qiraah yang lain, yufattirna as-siyam: al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wal-yaminul kadhibu wan-nadharu bisyahwah. Ujar Nabi SAW, ada 5 hal yang penting diperhatikan ketika berpuasa. Ini banyak ya yang tidak memperhatikan 5 hal tersebut, sehingga akan bisa mengurangi kesempurnaan pahala ibadah puasa. Ya. Apa itu? Yang pertama, al-kadzibu, berdusta. Sudah kita bahas di minggu yang lalu. Jangan sampai ketika berpuasa itu ada dusta di antara kita. Kemudian yang kedua, al-ghibah. Ya, ghibah, mengupat. Ya, membicarakan keburukan orang lain, atau membicarakan tentang orang lain yang apabila diketahui, didengarnya oleh orang tersebut, dia tidak suka, maka itu masuk kategori ghibah. Sekalipun ya yang diceritakannya itu bersifat tidak berbentuk keburukan pada dirinya, tapi sekiranya orang itu kada mau ya, kalau dirinya itu dikisahkan terhadap orang lain, tanpa sepengetahuannya kita mengisahkan orang tersebut, maka itu masuk kategori al-ghibah. Kemudian wan-namimah, mengadu manusia. Ada mengadu domba, ada mengadu hayam ya, ada mengadu manusia. Diadu manusia bukan diadu manusia secara langsung jadi berkelahi itu orang kada, tapi dia memasukkan ya cerita-cerita yang bisa memancing dua insan itu menjadi bermusuhan, bisa sampai berkelahi, bertitimpasan kedua itu. Karena apa? Terpengaruh daripada ya orang yang ketiga yang memang dia menjadi comlang dari kedua orang itu, simsar. Ya. Ini bahaya. Ya. Orang yang sudah hubungannya baik, romantis, setia, kemudian saling membantu, humanis, tiba-tiba menjadi saling membenci, menjauh,
bahkan sampai berkelahi gara-gara saikung tadi itu yang masuk ke sini mengesahkan si fulan tentang A, masuk ke sini lagi mengesahkan si fulan tentang B, ya, sehingga apabila berdapat bisa bertitimpasan atau berkelahi dan lain sebagainya. Itu namimah. Sudah dikisahkan di minggu yang lalu. Wal yaminul kadzibu, yamin al-kadzib, bersumpah tapi dusta dia. Ya, sumpahnya itu tidak dirilkan. Ya, jadi sumpahnya hanya sebatas sumpah. Ya, demi Allah. Nah, itu sumpah. Wallahi, apalagi kalau sudah wallahi. Kalau ada orang itu bersumpah wallahi saya tidak mencuri, kita harus percaya. Kita harus membiarkan dia. Adapun kalau memang dia berlindung dengan sumpah tadi itu, sebujurnya inya yang mengambil sendal japit itu. Iya. Dan kepergok ketahuan. Begitu dikiau inya kada mengaku, kada bukan ulun. Demi Allah wallahi. Nah, sampai wallahi lagi. Jadi ya sudah, kalau udah wallahi kita yakin, kita percaya. Tapi dia ini berdusta. Nah, ini namanya al-yaminul kadzib. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita yang mempercayainya tidak jadi masalah, tapi permasalahannya dia, ya, akan mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kafarahnya. Ada kafarahnya kalau sampai dia berbulik kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya Allah, saya bertaubat, saya tadi itu hanya membentengi diri saya dari pukulan massa. Kalau sampai saya mengaku, hancur sudah wajah saya ini. Jadi saya bersumpah atas nama pian ya Allah, sampai bubuhannya akhirnya meninggalkan aku tanpa memukul, tanpa menganiaya aku. Wah, ini aku berbulik dengan pian ya Allah, bertaubat aku nih, bahwasanya aku telah bersumpah dusta ini di hadapan mereka. Ya, mengandak kepercayaan terhadap mereka kalau aku ini bukan si pelaku, padahal aku yang sesungguhnya si pelaku. Nah, itu harus ada kafarahnya, puasa. Ya, puasa dia. Ya, kalau tidak dapat berpuasa minimal ya 3 hari, ya, atau nanti dia harus memberi makan terhadap orang-orang miskin, ya, 60 miskin. Ya, nasi kotak kali 20.000 kali 60 bagi-bagi. Tidak mampu, beb. Kalau tidak mampu berarti dia harus berpuasa. Ya, berpuasa 3 hari. Ya, ada yang menyatakan ulama minimal kalau memang dia tidak sanggup 3 hari, 1 hari berpuasa. Jangan sampai kada berpuasa, karena itu adalah kafarahnya. Ya, kafarahnya. Ya, untuk membebaskan ya sumpahnya dia yang dusta terhadap Allah, berpadah sesuatu padahal itu dijadikan benteng buat dia, tameng untuk keselamatan dia mengatasnamakan Allah. Nah, ini bahaya. Makanya hati-hati. Ya, bahkan banyak yang bersumpah tapi menikmati di balik sumpahnya itu untuk berbuat bebas segala jenis keburukan. Karena dia sudah bersumpah, dipercaya sama orang, akhirnya dia memanfaatkan sumpah itu, dia merajalela berbuat keburukan itu tanpa ada rasa supan di hadapan Allah, padahal ya dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam kesehari-hariannya ya masuk kategori kutukan Allah. Kalau sampai dia tidak bertaubat kepada Allah, maka akan menelan sendiri ya sanksinya dari Allah untuk dia. Ya, dia bersumpah tapi sanksi Allah akan berbulik kepada inya. Ya, akan tertelan oleh inya. Hati-hati. Ya, jangan sampai dimain-mainkan masalah sumpah. Kalau memang kada sanggup, jangan sampai mengatasnamakan Allah. Demi Allah, wallahi billahi tallahi. Kalau sudah wallahi billahi tallahi, wajib kita percaya. Kalau kada percaya, wah berarti masih diragukan keimanan kita kepada Allah. Nah, adapun dia memang kalau pelaku, dia harus kafarah dan taubat, tidak boleh melakukan lagi. Nanti hari ini bertobat ya Allah, esoknya diulang lagi. Nah, ini macam-macam kayak gini. Ya, harus diambil tindakan.
diberi sikap yang tegas supaya tidak mempermainkan agama Allah, ya, tidak mempermalukan Islam, mengaku orang Islam tapi berbuat kejahatan, berbalik, ya, berpaling dibalik daripada berlindung dibalik dia bersumpah kepada Allah. Itu bahaya itu, karena orang Muslim kalau sudah mendengar, ya, dingsanaknya wallahi, ya sudah, marhaba, oke, siap, saya percaya kepada anda. Wah, malah senang-senang dia, hati-hati akan dia menelan daripada, ya, sanksi Allah terhadap dia sebelum dia mati. Ya, hati-hati itu, karena ada tuntutan yang wajib dilaksanakan bagi orang yang bersumpah palsu dari itu. Apalagi, ya, di bulan puasa itu kada boleh, ya, bulan puasa bersumpah palsu dia. Wa nadharu bi syahwati, kemudian yang terakhir, yang kelima yang tidak boleh itu adalah, ya, melihat perempuan dengan syahwat. Melihat perempuan dengan syahwat. Sanggup nggak, bisa nggak kita melihat perempuan dengan syahwat? Sama ada perempuan itu istrinya atau perempuan yang lain, ya. Istrinya kah kalau dengan syahwat, ya, bisa mengurang, apalagi kalau sampai melakukan hubungan badan, ya, sementara dia sedang berpuasa, bahaya itu sanksinya, ya, harus dia membayarnya kalau sengaja itu syahrain mutatabi'ain, ya, berturut-turut puasa 2 bulan. Waduh, ada kegampangan kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, ya, lain lagi hukumnya. Atau dia melakukan dulu yang lainnya baru berhubungan, lain lagi ceritanya. Tapi kalau langsung berhubungan dengan disengaja dan dia sadar kalau dia sedang berpuasa, ya, gara-gara melihat saja, ya, maka sudah membatalkan puasanya dan mendapatkan sanksi lagi, ya, mendapatkan sanksi karena dia sudah terjatuh dalam perbuatan yang haram, yang sekalipun pada mulanya halal, ya, berhubungkan fa'ala sedekah wa fi bud'i ahadikum sedekah, menggauli istri itu ada nilai sedekahnya, juga ada nilai pahalanya, ada nilai kesempurnaan iman kita kepada Allah. Tapi ada batas-batasnya tersendiri. Kalau lagi puasa kada boleh, ya, lagi puasa kada boleh, kecuali sudah waktunya berbuka puasa, kemudian bukanya itu dengan berhubungan badan, tidak apa-apa. Mungkin ini pengantin hanyar kan, ya, pengantin lawas nih kayaknya, ya, sangat bukan tidak mungkin, ya, ya, mungkin masih ada yang lain, cara yang lain. Kalau pengantin hanyar bisa jadi itu, karena tidak jadi masalah. Begitu dengar adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi bukanya itu dengan hubungan badan, ya, pengantin hanyar itu. Ya, hanyar bebini, hanyar di jam kabul, nah, itu Pak bisa jadi itu. Nah, kalau sudah kai-kai ini masih ada korma, ya korma, ujar kaya ada korma bibai, ya, itu. Artinya kalau sampai ada orang itu begitu, boleh apa tidak boleh? Ya, boleh. Dia buka puasanya itu dengan berhubungan badan, tapi suami istri, ya. Nah, itu belum minum, belum makan korma, belum apa, langsung ke situ, tidak jadi masalah kalau nyahandak. Jangankan yang hanyar ijab kabul, yang lawas ijab kabulnya sudah berpuluh tahun, gini kada apa-apa juga, ya. Yang penting sudah tiba waktu berbuka. Kalau dengan bini seorang aja bisa mengurangi pahala ibadah itu sendiri, nang kaya apa dengan binian nang di luar sana? Oh, makanya dikurang-kurangilah kalau berpuasa itu, datang ke mall dikurangi. Karena di mall ini pemandangannya lain lagi, dan sudah tidak ada perbedaan antara puasa dan di luar puasa. Apalagi di bulan Ramadan ini tambah ramai mereka, pengunjungnya ya tambah
tambah pada seksi tuh bebinian-bebiniannya. Itu bahaya ini. Anda kemanaan? Anda ke mall, ngebuburit. Ngebuburit ke mall. Ini ada istilah ngebuburit. Ya, nunggu-nunggu berbuka puasa itu namanya ngebuburit. Ya, ngebuburit. Tapi berjalanan kemana? Ke mall. Ini bahaya, itu bukan syariah, itu bisa mengurangi pahala. Ya, seperti itu. Terkikis pahala kita dengan an-nadhar, memandang, ya, bebinian-bebinian yang ada di luar sana, yang pandangannya itu didasari dengan syahwat. Ya, kalaunya tanpa ada syahwat tidak jadi masalah. Ya, tapi tetap yang namanya melihat an-nadharu ila imra'ah al-ajnabiyah, ya, melihat bebinian yang lain yang bukan mahram itu kan dosa. Apalagi sengaja diitihi. Wah, itu. Lagi puasa bibi tidak ada syahwat, dusta itu. Itu dusta lagi tuh. Iya, kalau ada syahwat sedikit mungkin. Ya, syaitan ini, kita puasa, syaitan la yasum. Kita qailulah, ya, syaitan la yaqil. Kita qailulah, syaitan tidak qailulah. Dia bangkit terus. Kita puasa, syaitan tidak puasa, dia bangun terus. Karena tugasnya dia mengelabui kita. Tugasnya dia menjerumuskan kita. Tugasnya dia itu menghancurkan kita secara tidak sadar. Nah itu, makanya banyak juga orang yang berpuasa umpat dengan, ya, tipu daya, terkena tipu dayanya syaitan. Karena syaitan sudah 11 bulan ini mendoktrin kita supaya kita ini kayak apa, menjadi pengikutnya di saat di bulan Ramadan. Makanya banyak juga orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan. Lantas bagaimana itu syaitan dalam hadis itu diikat kemudian dihuntalkan ke lautan bujur? Memang, ya, semua syaitan-syaitan itu ditimbainya ke laut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi kok masih ada bibai, ya, yang apa namanya, yang berbuat maksiat, berbuat dosa itu masih ada, bukan ada lagi, banyak. Iya, dia syaitan itu pinter. Ya, kalau enggak pinter bukan syaitan itu. Syaitan itu pinter dia. Ya, jadi dia mendoktrin tuh selama 11 bulan. Ya. Tidak dia secara langsung menjerumuskan kita, tapi kita sudah terdoktrin menjadi anak buahnya dia. Jadi perbuatannya kita bisa jadi seperti perbuatannya dia, karena sudah terbiasa mengikuti gaya-gaya hidupnya dia tadi itu. Nah itu, karena syaitan itu dia menunggangi hawa nafsu, dan hawa nafsu itu ada 4 di dalam diri kita. Yang satu itu yang baik, nafsu mutmainnah. Yang lain-lainnya itu nafsu-nafsu syaitaniyah. Disebut kata Imam Ghazali, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu hayawaniyah, ada nafsu syabu'iyah, ada nafsu rabbaniyah. Rabbaniyah itu yang mutmainnah tadi itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Jadi 1 lawan 3. Kalau yang rabbaniyah ini menguasai hati kita, selamatlah kita ini. Bisa dikuasai sama yang rabbaniyah. Jadi dikuasai oleh nafsu mutmainnah yang mengacu kepada keselamatan seseorang nantinya diperintahkan oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini nafsu mutmainnah. Kalau nafsu lawamah, nafsu su, nah, itu yang dirincikan oleh Imam Ghazali, yaitu nafsu-nafsu yang bersumber daripada syaitaniyah, hayawaniyah, ya, syabu'iyah. Ya, nafsu yang bersifat syaitan, nafsu yang bersifat hayawan, nafsu yang bersifat syabu'iyah, binatang buas. Ya, bagaimana sifatnya binatang buas itu, ya, disifati pada diri manusia yang dilandasi dengan nafsu tadi itu, nafsu syabu'iyah. Dengan nafsu syabu'iyah tadi itu, ya, jadi bawaannya diambisi terus, hendak menerkam. Kadang memandang kawan lawan terkam terus. Syabu'iyah serigala. Ya, ada hayawaniyah kada berakhlak lagi tuh. Nafsu hayawaniyah ini kada berakhlak lagi, dia sudah nafsu juga yang mengantarkan kita menjadi manusia yang thumma radadnahu asfala safilin.
menjadi rendah, menjadi hina, tidak bermartabat, tidak berkualitas, tidak bermutu, tidak ada nilainya. Ngeri ini. Ya, kenapa? Karena mempunyai sifat nafsu hayawaniyah, nggak ada berakhlak seperti hayawan. Yang lebih parah lagi, yang number one-nya nafsu syaitaniyah. Nafsu syaitan itu ambisi untuk menjerumuskan orang. Nah itu, ini bahaya. Yang bagus cuman sebuting nafsu rabbaniyah, yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Apabila yang sebuting ini ada pada diri kita, di hati kita, jiwa kita dikuasainya, selamat. Yang tiga ini bukan berarti buka, tapi dia menanti. Ya, di saat lelah atau lemah, ya, atau lengah, dia masuk. Sebuting masuk dari yang tiga itu, dia akan mengiau yang dua butingnya. Wah, bahaya ini, mengiau dua butingnya, karena CS tiga ini. Ya, hayawaniyah, syabu'iyah, syaitaniyah, ini bertiga ini berkawalan ini. Ya, CS. Ya. Jadi teman setia nih. Kalau satu masuk, sudah yang lainnya dikiaunya, dan saling menguatkan satu sama lainnya sampai orang itu terjerumus. A'udzubillah min dzalik. Ya, kalaunya Rabbaniyah menguasai di situ, dikuatkan, makanya dikuatkan lagi dengan istighfar, dikuatkan baca Al-Qur'an, dikuatkan dengan ibadah dan lain sebagainya. Supaya kenapa? Ya, nafsu mutmainnahnya itu kuat. Ya, makanya dalam doanya Rasulullah SAW, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jinabah, wa la taj'alhu mubhaman alaina fanattabi'al hawa waj'al hawana taba'an lima ja'a bi habibuk Muhammad SAW. Jadikanlah hawa nafsu kami ini hawa nafsu yang mengikut terhadap syariatnya Nabi Muhammad SAW. Itu nafsu juga. Iya, karena sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada di luar hawa nafsu, pasti ada hawa nafsunya. Ini ada nafsu yang positif, ada nafsu yang negatif gitu kalau bahasa inteleknya. Dan nafsu yang positif berarti membawa keselamatan dan memberikan keselamatan, ya, memberi manfaat kepada orang. Tapi kalaunya nafsunya nafsu yang negatif, ya buat diri kita celaka dan juga bisa mencelakakan orang lain. Nah itu berkaitan dengan hawa nafsu. Makanya harus kita memantau diri kita. Kita ini mengikut kemana ini? Menjadi ekor yang mana? Ya, yang hayawaniyah kah? Lihat, kalaunya kita merasa, oh saya tidak mau menjadi mempunyai nafsu hayawaniyah, lihat dulu diri kita. Ya, kalaunya kami masih berdirian, makan masih pakai tangan kiri, ya, kemudian sambil berjalan, ya, buka aurat, ya itu nafsu itu. Nafsu juga kan itu. Bebinian hendak buka jilbab, kan nafsu juga. Sudah ditutupi oleh Allah. Alaihinna bijalabi bihinna yudnina alaihinna, ya, bijalabi bihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Kenapa Allah mewajibkan bagi bebinian untuk supaya memakai jilbab, memakai khimar, supaya apa namanya, kalau pakai khimar itu jilbab, baju tertutup, auratnya tertutup, ada dua di situ. Ya, mudah dikenal, kemudian fala yu'dzain, tidak mudah diganggu. Ya, kayak apa hendak mengganggu? Kada terlihat, pahanya kada terlihat, batisnya kada terlihat, wajahnya kada terlihat, tangannya kada terlihat, kayak apa hendak mengganggu? Ya, jadi orang biasa aja cuek dengan dia. Ya, karena terbungkus semuanya. Wah, tapi jangan dikira sesuatu yang terbungkus itu sesuatu yang wah kan gitu. Penasaran kita. Hei, terlihat kukunya sedikit aja. Wah, kan itu. Karena terbungkus tadi itu. Kan gitu, supaya tidak disakiti, tidak mudah direndahkan bebinian itu. Jangan dikira orang pakai jilbab itu malah dipadakannya teroris. Apa ini? Iya, orang pakai khimar, pakai tutupan auratnya itu jadi gerah, nggak enak. Ya, nyaman terbuka, pahanya terbuka, tangannya terbuka, dadanya terbuka. Itu sama dengan memberi tulang dengan anjing, memberi daging dengan kucing, memberi nasi dengan ayam. Samut katujunya gula, kucing katujunya daging, anjing katujunya tulang. Nah, itu lagi kelaparan kucingnya diberi daging pulang, dihantupnya langsung. Nah, itu jangan tutupi. Kalau ditutupi dah ada orang, ya macam-macam kan tidak terlihat. Ya, yang bisa menimbulkan maksiat itu kena terlihat.
Kalau tidak terlihat biasa aja. Ya kan, makanya ujar Allah Subhanahu wa taala, alaihinna bijalabi bihinna. Iya, atas para bebinian itu hendaknya memakai jilbab, menutupi auratnya. Apa alasannya? Apa hujahnya? Apa argumennya? Kita segala sesuatu itu harus dasar dengan argumen, dengan alasan supaya kuat. Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Zalika adna ayyurafna. Kata Allah Subhanahu wa taala, supaya mudah dikenal. Oh, ini muslimah. Kan begitu. Kenapa? Pakai jilbab rapi. Auratnya kada terlihat, kulitnya tidak terlihat. Jangankan ya batisnya, pahanya, bagian dadanya, ya wajahnya saja yang khilafiyah. Yang khilafiyah kan terbuka wajah itu khilafiyah. Boleh membuka wajah dengan tangan itu. Ya, ada ulama menyatakan itu di dalam sembahyang. Ya, dalam sembahyang yang diperbolehkan. Di luar sembahyang harus ditutup semuanya. Ada yang menyatakan oh di dalam sembahyang dan di luar sembahyang boleh dibuka. Ya, antara tangan dengan wajah itu khilafiyah. Khilafnya. Tapi yang lainnya semuanya antara batis, paha, tidak ada yang membolehkan. Mungkin ada ulama yang bolehkan. Ya, membolehkan bebinian terbuka pahanya, ya, terbuka batisnya, terlihat dadanya, terlihat lehernya, boleh, ya, boleh, nggak ada khilaf itu, nas Al-Quran, nggak boleh, perempuan harus terbuka. Auratun nisa jami'u badaniha, dalam ilmu fikih, auratun nisa jami'u badaniha, auratnya bebinian semua badannya, awaknya semuanya aurat, iya, bahkan rambutnya bisa jadi aurat, ya, orang tahu rambutnya siapa ini, rambutnya si fulan, oh pikirannya udah kemana-mana tuh. Rambutnya saja pikirannya sudah kemana-mana tuh, apalagi rambutnya pirang. Wah, ini pasti jadi orangnya bungas, orangnya putih, hidungnya mancung, udah kemana-mana. baru ininya saja, ya, suaranya saja itu aurat. Perempuan itu dasarnya suaranya aja aurat, ya. Kada boleh kalaunya sekalipun dia menerima telepon, ada lelakian telepon, ya, ke dia, itu tidak boleh suaranya dibuat-buat, diolah-olah. Iya, saya Dewi. Ada apa ya? Itu tidak boleh. Jadi harus menunjukkan kesangarannya. Iya, saya Dewi. Ada apa ya? Wah, gitu. Jadi orang mengira, oh sangar ini. Supaya aman. Ya, nanti kalaunya dibuat-buat, aduh, hai. Ya, apalagi diindah-indahkan suaranya, ujar orang, wih ini pasti jadi bungas nih orangnya. Padahal sudah nini, bisa jadi tuh, wah ini pasti putih nih kulitnya nih, padahal hirang. Ini pasti ini hidungnya mancung ke dalam. Suaranya kan terkadang ya karena orangnya kada terlihat, suaranya aja terdengar. Iya, dengan siapa nih? Apalagi kalau pegawai-pegawai yang di kasir-kasir itu, apalagi yang penjaga-penjaga bank itu ya kan, bagian di depannya itu kan tidak ada yang apa namanya, yang biasa-biasa itu, menitampilkan yang the best quality semuanya di situ. Bahaya. Ya. Makanya kalau masuk ke bank itu kakinya yang kiri dulu. Ya. Sekalipun tempatnya bagus, indah. Ya, tempatnya bagus, indah, rapi, kacanya, wah perempuannya, biniannya bungas-bungas, lakiannya gagah-gagah, sentral fulus di situ. Itu masuk ke situ kaki kiri dulu. Sama dengan ketika kita masuk ke hammam, ke jamban kaki kiri dulu. Ya, keluarnya baru kaki yang kanan. Alhamdulillah telah aman keluar. Itu, masya Allah. Jadi memang Islam itu luar biasa, mengajarkan terhadap para bebinian itu supaya terhormat. Ya, karena zaman dulu dia telah dijatuhkan nilainya oleh mereka sendiri sehingga tidak bernilai. Ya, tidak bernilai para bebinian itu. Jadikan apa namanya, ajang untuk meluangkan syahwatnya saja bagi laki-laki gitu. Ya, kalaunya sudah, wah ini lagi maaf datang bulan, sudah kada boleh lagi bersamaan dengan laki-laki itu. Dengan lakinya seorang jin kada boleh. Iya, di andaknya kena di tempat yang lain. Bahkan ada yang rela, artinya melepaskan bininya tadi itu bersama-sama dengan himar, keledai dan sebagainya. Tidak bernilai. Ada yang saking kada katujunya itu
begitu lahir bebinian dikuburnya hidup-hidup. Ini Rasulullah yang mengangkat supaya ini para bebinian ini terhormat, jangan salah paham ini. Iya, supaya terhormat. Iya, makanya Rasulullah yang mengangkat, jadi mulia, perempuan dihormati. Bahkan dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan dengan para sahabat itu, siapa yang berisi bebinian ya Rasulullah, aku bertanggung jawab. Dalam satu rumah itu ada 3 ikong bebinian dengan dididik yang baik, ditutupi auratnya, ya, dididik dengan pendidikan yang baik, pelajaran yang soleh yang baik, maka aku akan menjamin bagi rumah tangga orang tersebut, ya, lahumul jannah, bagi mereka itu adalah surga. Nang berisi anak bebinian, ujar Rasulullah 3, ya, aku jamin dia masuk surga semuanya. Tapi ingat, jangan dijual bininya. Oh ya, jangan dijual. Zaman jahiliyah kan banyak yang dijual bebinian itu. Iya, untuk melampiaskan syahwatnya laki-laki. Bahasa Wahid itu dijual dengan si hidung belang. Iya, itu zaman jahiliyah. Enggak demikian. Rasulullah selamatkan itu para bebinian. Ujar Rasulullah, aku jamin, ya, masuk surga asalkan dididik dengan baik, dijaga dengan baik, ditempatkan dengan tempatnya yang sesuai. Dia adalah kudratnya seorang bebinian yang kita wajib menghormati dia. Dia ini bagaikan mutiara, dia bagaikan perhiasan mata'ud dunya. Perhiasan dunia itu adalah mar'atus salihah, bebinian yang baik, ya, kepribadiannya baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, ya, kemudian hatinya baik. Nah, inilah dunia yang terbaik itu adalah, ya, perempuan yang solehah. Karena dunia seisinya itu adalah mata, perhiasan. Dari sekian perhiasan yang terindah itu dari dunia itu adalah perempuan yang solehah. Makanya ujar Nabi, apabila dijaga dengan bujur-bujur, Anda masuk surga. Kemudian ada sahabat lagi bertakun dengan Rasulullah, kalaunya 2 gimana ya Rasulullah? Ya, 2, kadang sampai 3 putrinya itu ada 2 saja, sekalipun 2, asalkan dijaga dengan bujur-bujur, dididik dengan baik, ya, ku jamin masuk surga. Ada yang bertakun, nang saikung ya Allah kayak apa? Ya, saikung, banyakkan lakiannya, biniannya saikung aja di rumah itu. Ujar Rasul, asalkan dididik dengan baik, ya, diajarkan dengan pendidikan pelajaran yang baik, ya, maka sama juga dijamin masuk surga. Artinya ingin mengangkat derajat para perempuan sampai dengan sebab dia mempunyai anak perempuan itu, ya, dia masuk surga, sehingga si orang tuanya, keluarganya itu jadi menghormati anaknya yang perempuan tadi. Ini triknya Rasulullah SAW untuk supaya orang itu menghormati para perempuan. Ya, belum lagi Allah memerintahkan ditutupi auratnya supaya tidak, ya, mengumbar aurat yang menyebabkan, ya, para lelakian itu jadi berbuat macam-macam dengan inya, berbuat jahat dengan inya, ditutupi coba. Ya, dia kan ini perhiasan, jangan jadi perhiasan yang murahan, jadilah perhiasan yang larang. Ya, di tempat yang larang. Paha ayam aja, paha ayam ini kalau diandaknya di tempat yang larang, dikacain, tempat yang bagus jadi larang. Ya, coba fried chicken, Kentucky fried chicken, paha ayam di KFC itu berapa harganya sebiji paha itu? Kan berbeda dengan yang di pinggir jalan. Ya, harganya yang kena debu, kena apa, paling 5.000. Coba nukar di KFC berapa? Larang, lain harganya. Kenapa? Oh, mau nyoba dulu Pak? Oh, tidak bisa. Transaksi dulu baru boleh nyoba, boleh ambil. Transaksi dulu. Nah, begitu. Ini udah nyoba. Wah, ini kada nyaman Pak, kada jadi kulo nukar. Ini yang murahan begitu. Oh, yang murahan sudah dicoba kayak sendal jepit. Oh, ya, ini kehalusan, ini keganalan, ujung-ujungnya kada jadi. Nah, dijadikan ajang percobaan. Nah, kada boleh. Ya, makanya yang bagusnya itu begitu kena dengan bebinian, bawa ke orang tuanya. Wahai abah, ulun datang ke sini hendak melamar anak pian. Ya, mulai hari ini aku hendak meminangnya dengan bismillahirrahmanirrahim dan sholawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aku katuju dengan anak pian dan akan berlanjut sampai ke jenjang ijab kabul. Wah, begitu. Tidak ada istilah pacaran syar'i. Nggak ada pacaran syar'i. Iya, papah mama, pacaran syar'i. Bisa dibawa ke tepian, bisa dibawa ke big mall, belum ijab kabul, kada boleh. Iya, pacaran syar'i itu setelah qabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawinnya,
ya sekian dibayar tunai. Nah, boleh. Ya, boleh hendak dibawa kemana aja. Ya, yang demikian itu. Ini dalam syariat Islam. Supaya kenapa? Tidak diganggu. Iya. Yang pertama supaya mudah dikenal. Oh iya, ini orang muslimah. Jadi tahu jadinya. Ini kalaunya sama-sama segini pakaian, segini pakai you can see. You can see. You, kamu can, boleh see, melihat saya. Wah, jadi memang segan dilihat gitu. Makanya kalau dijawil jangan sarik. Memang kan bajunya begitu, you can see, you, kamu boleh melihat saya. Jadi ya dilihat ya sudah. Mata kamu tuh melihati siapa? Loh, kan kamu memang pakai baju yang boleh dilihat. Ya, makanya saya melihat kamu kan begitu. Makanya jangan sarik jawil apa semuanya. Memang seperti itu. Ya, jadi berbulik kepada semula. Ya, bada ad-dinu qarib, fasayaudu qariban kama bada. Ujar Nabi, ajaran Islam ini pada mulanya asing bagi mereka. Asing. Minuman dulunya boleh, kemudian kada boleh, sarik mereka karena asing. Apa ini larang-larang ini? Padahal mengganggu akal pikirannya dia, mengganggu hatinya dia, mengganggu kehidupannya dia. Ya, minum-minum zina dulu, oh semarak siapa saja boleh, nggak ada yang larang. Datang ajaran Islam, dah boleh, haram. Begini nanti efeknya, begini nanti apa namanya sanksinya, ya kan? Marah mereka ini. Ya, kalau kenikmatannya diganggu, kebiasaannya diganggu, marah, sarik. Makanya dimusuhilah Rasulullah SAW. Ya, karena tadi itu mengubah kebiasaan yang buruk tadi itu menjadi baik itu kan susah, tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tidak terima mereka sampai akhirnya memusuhi Nabi. Biarkan. Ya, yang penting inilah tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat mereka, menyelamatkan mereka. Ya, garib sampai mereka akhirnya kenal, agama Islam itu ternyata baik, melindungi, menyayangi. Ya, din samahah artinya agama yang toleransi. Masya Allah, emansipasi luar biasa, sangat tinggi sekali. Dalam Islam ini luar biasa, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan. Ya, ternyata didapati di situ. Mulai mereka melek begini. Fasayaudu qariban kama bada. Ujar Nabi itu nanti akan terulang kembali itu. Menjadi asing lagi. Seperti kapan? Zaman sekarang. Ya, pakai kopiah seperti ini sudah kayak asing. Pakai gamis sudah kayak asing. Pakai sarung sudah kayak asing. Ya, lain. Kalau bebinian pakai cadar, asing. Ya, bisa-bisa sampai dijauhi dan sebagainya. Ya, alhamdulillahnya belakangan ini ada komunitas hijabers. Ya, mereka itu yang merangkul orang yang berjilbab karena mereka didonkan orang yang melihat pakai jilbab, pakai cadar, ini teroris. Ini yang pelaku pemboman ini, ini pengalihan isu. Akhirnya takutan para bebinian itu sampai ada yang membuka jilbabnya. Adalah komunitas hijabers tadi itu merangkul mereka sampai akhirnya terangkat lagi sekarang bebinian K7 berjilbab, menutupi auratnya. Alhamdulillah, nikmat. Sebenarnya inilah akan melindungi Indonesia, melindungi negara kita dari kejahatan dan dari perbuatan zina dan dari kebinasaan lain dan sebagainya. Ajaran Islam sungguh luar biasa, sangat humanisme. Ya, ajaran Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bermula daripada syahwat tadi itu sampai ke sana. Ya, sampai pembahasannya dengan berkaitan perempuan tadi itu. Ya, jadi memang sensitif bebinian. Memang kalau tidak ada bebinian kada ramai di dunia. Ya, bagi bebinian kalau kada ada lakian kada ramai juga di dunia. Jadi memang seperti itulah sunnatullah. Tapi kita memang harus dakwah. Ya, membujurakan yang kada bujur. Ya, supaya kenapa? Dikenal Islam itu memang betul-betul musamahah. Artinya melindungi mereka yang seharusnya dengan tabiatnya, kebiasaannya itu membuka aurat, kemudian dia diganggu orang dan dilecehkan sama orang, kemudian dihina sama orang. Begitu dia berjilbab, bertutur kata yang baik, yang santun, akhlaknya karimah, akhirnya orang sungkan, segan, dia berwibawa. Subhanallah, itulah ajaran Islam. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Ujar Allah, supaya mudah dikenal dan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada diri dia. Ini Allah yang berfirman. Masya Allah, betul-betul menjaga dia.
Innama sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfuth wala yajhal fa inna imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sa'imun inni sa'imun. Ini ada satu hadis Nabi, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.